Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel ya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas kita ya. Oke, di sini kami akan menyampaikan review singkat secara bisnis fundamental dan teknikal ya. Untuk emiten tersebut namanya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI ya. Eh, kita pasti ya yang aktivitasnya sering dengan perbankan atau di pasar modal pasti tahu Bank Rakyat Indonesia ya, BRI ya. Adapun Bank Rakyat Indonesia ini kode sahamnya BBRI di Bursa Efek ya, atau kita sebut saja BRI ya. Oke, eh, Bapak Ibu, eh, BRI ini ya baru saja eh, melakukan rapat umum pemegang saham tahunan RPST tanggal 13 Maret 2023 hari yang lalu ya. Hari ini tanggal 15 Maret 2023 ya. Eh, Nyatakan di sini walaupun belum didapatkan ya tanggal cum date-nya ya, termasuk juga ex date-nya ya, bahwa eh, ada di web financial.business.com dividen per saham BRI Rp288, naik 65% ya banding tahun lalu ya. Oke, sini kita akan lihat eh, fundamentalnya ya BRI ya, fundamental singkat yang dapat kita lihat di eh, ini ya, cara comparison aja ya, di Stockbit bisa kita dapat ya, cara comparison atau perbandingan ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, untuk BRI, sini ada Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI ya. Ya. Kalau kita lihat dari segi earning yield ya, dalam 12 bulan terakhir ya, eh, industri earningnya 7,39% ya, 7,39%. BRI 7,09% ya. Nah, untuk sektor yieldnya 6,88 ya. Jadi kita bisa lihat secara sepintas ya bahwa BRI mengungguli ya dibanding bank lain. Jadi tadi ada pembagian dividen ya, dan juga belum tahu tanggal kumnya ya, artinya Anda masih berkesempatan kalau misalnya mau invest untuk mendapatkan dividen ataupun tradingnya paling tidak sampai tanggal kum ya, untuk mendapatkan dividen ya. Nah, untuk bank ya, rasio yang cukup baik ya yang bisa digunakan itu adalah current price to book value ya. Jadi memang eh,
kalau misalnya bank itu ada dana pihak ketiga DPK ya. Jadi bukan uang bank ya, tapi uang dari pihak ketiga yakni nasabahnya. Oke, jadi kalau kita gunakan current price to book value ya, sini industri atau kita ke sektor aja langsung ya. Current price to book value-nya 2,19 ya. 2,19 ya. Nah, BRI ya kalah dengan Bank Mandiri dan Bank BNI ya. Ya, secara book value ya, masih eh, lebih baik Mandiri dan BNI, tapi eh, tentu saja ini pilihan kepada Anda ya. Oke, kalau kita lihat ya eh, bahwa secara eh, fundamentalnya ya BRI dapat dikatakan sehat ya. Hal ini tentu saja BRI rutin ya membagikan dividen, sedangkan dividen itu dibagikan dari laba ya. Kalau tidak eh, mendapatkan keuntungan tidak boleh ya membagi laba ya. Jadi BRI sehat karena dia juga eh, menghasilkan keuntungan dan bahkan membagikan keuntungan itu dalam bentuk dividen ya. Dan tentu saja BRI ini adalah BUMN ya. Jadi eh, secara fundamental pasti kuat ya. Oke. Nah, kita akan lihat secara teknikalnya ya. Oke, kita lihat teknikalnya. Ya, oke, di sini kami menggunakan indikatornya ya, volume ya, volume, terus linear regression, analisa regresi, zigzag, dan moving average ya, yang disediakan oleh tradingview.com ya. Oke, ini kami tutup saja ya. Oke, ini adalah berdasarkan apa yang kami lihat atau dapatkan ya. Dengan menggunakan analisa regresi, ya kita lihat saja ya. Ibarat andaikan ada bola kasti atau bola pingpong ya yang di dalam suatu pipa naik turunnya. Kalau dia naik pada waktunya nanti dia akan kena ya di atas hingga dia tidak kuasa naik lagi, akhirnya turun ya hingga ke bawah. Pada akhirnya nanti dia tidak akan turun terus dan mantul naik lagi ya. Itu konsep sederhananya ya untuk analisa regresi channel ya, regression channel ya. Jadi di sini kami lihat bahwa BRI ya eh, mantul di harga 4360 ya, 4360. Oke. Naik kemudian sampai ke 4.900 dan turun sampai ke 4.670. Bahkan kemarin turun, dia naik lagi, namun turun hampir mendekati 4.670 ya, gitu loh. Jadi kelihatan sangat menarik ya. Kenapa? Karena di sini ada moving average, kami pakai indikator ya, eh, bagian dari alatnya technical analisa ya. Moving average 5 hari ya.
itu masih di atas harga hari ini dan harga kemarin ya. Padahal BR ini baru saja declare dividen ya. Jadi menurut kami eh, belum price in ya. Ya. Eh, jadi ada potensi ya. Ya di sini juga candle hari ini sudah agak naik ya di atas candle kemarin ya. Jadi eh, kalau Bapak Ibu bisa ini namanya punya niat investasi ataupun trading ya, kami melihat bahwa supportnya ada di 4670 ya. Artinya jika BRI masih di atas 4670 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya. Namun jika harga turun di bawah 4670 ya, dapat dilakukan tutup kerugian atau stop loss untuk mitigasi atau manajemen risiko ya. Itu karena kan cenderung dia turun terus ya Bapak Ibu. Namun kalau kita lihat dari sisi volume ya, sisi volume juga kelihatan naik ya panahnya ya. Jadi artinya kuat ya, potensi untuk naik itu sebenarnya kuat ya. Secara zigzag juga dia naik ya. Secara analisa regresi channel dia juga mengarah naik karena baru dari bottom ya, di luar dari eh, regresi bawahnya ya, garis bawahnya ya. Jadi dia akan tertarik atau ditarik ke atas ya, untuk mencoba ya, ini menembus ya garis tengahnya ya. Ya. Jadi artinya Anda bisa saja di luar dividen ya, mengharap target harga terdekat ya dapat dijual ya. Katakanlah di sini ya, ini puncak terdekatnya ya, atau resisten terdekat di 4900 ya, di 4900 ya. Oke, kami informasikan secara ringkas, selama harga BRI masih di atas 4670 ya, dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian. Sedangkan untuk manajemen risiko, jika ternyata BRI turun di bawah 4670 ya, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian dengan target harga ya di 4900 ya. Jadi pilihan ada dua ya. Anda mendapat dividen, pastikan bahwa Anda memilikinya sampai kumdet jam bursa terakhir ya. Ya, bisa dijual di tanggal ex-date. Jika Anda jual di tanggal ex-date, Anda masih berhak mendapatkan dividen ya. Namun Anda juga bisa ya eh, ekspektasi ya secara teknikal dan juga fundamental dari BR itu sendiri cukup kuat ya. Paling tidak dapat dilakukan taking profit di harga 4900 ya, atau jika tembus dari 4900 berlanjut seterusnya sampai tembus garis atasnya. Ini garis atas dari analisa regresi ya, kanal atau regression channel. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf
Jika ada salah dan kurangan dalam penyampaian kami, kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang mendukung kami ya dengan menonton, berikan like, subscribe, akan berbagi kepada yang lain atas materi ini ya. Semoga apa yang kita lakukan ini boleh membuat kita happy dan tunggu bersama. Akhirnya kami tutup dengan ucapan tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.